Salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya filmu yang berjudul Perang Tiga Mahkota. Ketika Jawa terbakar oleh ambisi dan keberanian. Amuan Mataram, perlawanan Banten dan Surabaya. Sebuah kisah nyata dari abad ke-17. Ketika ambisi darah dan keyakinan bertemu dalam pusaran perang besar Nusantara. Di bawah langit Jawa yang bergelap tahun 1620-an, Nusantara belum bersatu. Di Pulau Jawa 3 kekuatan besar berdiri dengan bangga. Kesultanan Mataram, Kesultanan Banten, dan Kerajaan Surabaya. Di tengah geliat kekuasaan dan penyebaran Islam, muncul satu sosok ambisius yang ingin menyatukan semuanya. Dia adalah Sultan Agung dari Mataram. Dia bukan hanya raja, dia adalah simbol perlawanan terhadap dominasi asing dan pemersatu tanah Jawa. Tapi di balik cita-cita besar itu ada darah intrik dan perang panjang yang mengubah wajah pulau ini. Mataram menggertak. Sultan Agung mengangkat tangan di atas menara Istana Karta. Matanya tajam menatap barat dan timur. Banten di barat tumbuh menjadi pusat perdagangan internasional, bersahabat dengan Belanda. Surabaya di timur adalah pelabuhan kuat, pusat kekuatan Islam pesisir yang enggan tunduk pada Mataram. Dan Sultan Agung bersumpah, "Aku tak akan berhenti hingga seluruh Jawa berada di bawah satu panji Mataram." Demikian sumpah Sultan Agung. Serangan ke Surabaya pada tahun 1620 hingga 1625. Pasukan Mataram bertubi-tubi menyerang Surabaya. Tanah pesisir itu dikepung, air sungai dialihkan, makanan diputus, jalan dagang ditutup. Surabaya bertahan keras. Mereka tak ingin tunduk pada Mataram yang mewakili kekuasaan pedalaman. Tetapi Sultan Agung bermain cerdik. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga mengepung secara psikologis dan ekonomi. Surabaya akhirnya runtuh tahun 1625. Kota itu dikepung selama lebih dari 5 tahun dan akhirnya menyerah karena kelaparan dan kelelahan. Banten, sang raja laut yang menolak tunduk. Setelah Surabaya jatuh, mata Mataram beralih ke barat. Di sana berdiri Sultan Abdul Mufakir, penguasa laut yang menolak tunduk pada pengaruh Sultan Agung. Banten juga mendapat dukungan dari VOC Belanda, musuh besar Sultan Agung. Mataram mencoba menggempur, tapi Banten lebih kuat dari yang dibayangkan.
aliansi dengan Belanda membuat serangan menjadi sulit. Mataram tidak pernah bisa benar-benar menaklukkan Banten. Namun konflik ini terus memanas hingga akhirnya meletus menjadi perang besar tahun 1633, meski akhirnya berakhir tanpa kemenangan jelas. Luka dan warisan. Perang ini bukan hanya soal kekuasaan, ia adalah simbol benturan antara kekuatan agraris pedalaman atau Mataram dan kekuatan maritim pesisir atau Banten dan Surabaya. Perang ini menciptakan luka panjang, tapi juga meninggalkan warisan, impian tentang kesatuan Jawa, semangat anti kolonial, dan pertarungan ideologi antara dua dunia yang berbeda. Api yang tak pernah padam. Sultan Agung akhirnya wafat pada tahun 1645. Ia gagal menaklukkan seluruh Jawa, tetapi warisannya abadi. Ia dikenang sebagai raja besar yang pertama kali berpikir tentang persatuan Jawa melawan kekuatan asing. Sementara Banten dan sisa kekuatan pesisir terus bertahan hingga mereka pun harus berhadapan dengan kekuatan baru dari Eropa yang makin menancapkan taringnya. Nah, itulah saudara kisah tentang perang tiga mahkota ketika Jawa terbakar oleh ambisi dan keberanian. Salam Melayu, salam budaya, sampai jumpa.